Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Datri Ezni Parera, NIM 12020424743, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Tata Negara Siasat semester 3. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkuman RPS Fikih Muamalah saya. Dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Erwin SPSE ME SY. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang harta. Pengertian harta. Harta dalam bahasa Arab disebut al-mal, yang merupakan akar kata dari lafaz yang mailan yamilu mala, yang berarti condong, cenderung, dan miring. Dalam al-muhit dan lisan Arab menjelaskan bahwa harta merupakan segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Harta kekayaan. Ibnu Ashir mengatakan bahwa kekayaan pada mulanya berarti emas dan perak, tetapi kemudian berubah pengertiannya menjadi segala barang yang disimpan dan dimiliki. Sedangkan harta al-mal menurut Hanafiyah ialah segala sesuatu yang digandrungi oleh tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan. Unsur-unsur harta menurut para fuqaha, harta bersendi pada dua unsur, yaitu unsur aniyah dan unsur urf. Unsur aniyah ialah bahwa harta itu ada wujudnya dalam kekayaan ayan. Manfaat sebuah rumah yang dipelihara oleh manusia tidak disebut harta, tetapi termasuk milik atau hak. Fungsi harta. Yang pertama, berfungsi untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas madah. Selanjutnya, untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meneruskan kehidupan dari satu periode ke periode berikutnya, untuk menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat, untuk mengembangkan dan menegaskan ilmu-ilmu, untuk memutar peranan-peranan kehidupan, yakni adanya pembantu dan tuan, untuk menumbuhkan silaturahmi. Kedudukan harta. 1. Kedudukan harta di dalam Al-Quran adalah sebagai berikut. A. Harta adalah milik Allah. B. Harta sebagai sarana untuk memperoleh bekal untuk kehidupan akhirat. C. Harta sebagai ujian. Pada Quran Surah At-Taghabun ayat 15. Pembagian harta. Yang pertama, al-mutakawim dan ghair mutakawim. 2. Mal mitsli dan mal kimi. 3. Harta istilah dan harta istimal. A. Harta istilah. Harta istilah terbagi menjadi dua, yaitu istilah hakiki, istilah bukuki. B. Harta istimal. Harta mankul dan harta ghairu mankul, harta ain dan harta dain. Harta ain terbagi menjadi dua, yaitu harta ain zati kimah dan harta ain ghair zati kimah. B. Harta dain adalah segala sesuatu yang berada dalam tanggung jawab. 6. Al-main dan al-nafi, manfaat. 7. Harta mamluk, mubah dan mahjur. Harta mamluk yang dimiliki terbagi menjadi dua macam, yaitu 1. Harta perorangan mustakil. 2. Harta perkongsian masyarakat. 8. Harta yang dapat dibagi, mal kubil li al-kismah. Harta yang tidak dapat dibagi, mal ghairi kabil li al-kismah. 9. Harta pokok dan harta hasil buah. 10. Harta khas dan harta am. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hak milik. Menurut ulama fikih, milik yaitu pengkhususan terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum kepada benda tersebut sesuai dengan keinginannya selama tidak ada larangan syarak, serta menghalangi orang lain untuk bertindak hukum terhadap benda tersebut. Sedangkan hak milik yaitu hubungan antara manusia dengan harta yang ditetapkan dan diakui syarak. Karena adanya hubungan tersebut, ia berhak melakukan berbagai macam tasarruf menggunakan terhadap harta yang dimilikinya selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya. Pembagian hak milik menurut Syekh Taqiyuddin dan Nabani ada 3 macam kepemilikan, yaitu 1. Kepemilikan individu, milkiyah fardiyah. 2. Kepemilikan umum, milkiyah ammah. 3. Kepemilikan negara, milkiyah daulah. Sebab dan cara memperoleh hak milik. Yang pertama, ihrajul mubahat, memiliki benda yang boleh dimiliki. 2. Al-uqud, akad, yaitu pertalian antara ijab dan qabul. 3. Al-kalafiyah, penggantian.
4. Melalui tadmin dan tadwid ini terjadilah pergantian atau peralihan milik dari pemilik pertama kepada pemilik baru. Berakhirnya hak milik. Adapun al-nakis atau pemilikan terhadap manfaat suatu benda atau berakhir dalam hal-hal berikut ini. 1. Habisnya masa berlaku pemanfaatan itu. 2. Barang yang dimanfaatkan itu rusak atau hilang. 3. Orang manfaatnya wafat. 4. Wafatnya pemilik harta apabila kepemilikan pemanfaatan dilakukan melalui al-irah, pinjam-meminjam, dan ijarah, sewa-menyewa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang dilarang dalam Islam. Yang pertama, riba. Pengertian riba berdasarkan pendapat keterangan dari etimologi merupakan tambahan. Tambahan dalam riba ialah tambahan yang berasal dari usaha haram yang merugikan di antara pihak dalam sebuah transaksi. Dalam definisi yang lain, riba memiliki arti tumbuh dan membesar. Adapun berdasarkan pendapat keterangan dari istilah, riba berarti pemungutan. Riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Gharar. Definisi menurut beberapa ulama. 1. Imam Syafi'i. Gharar adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dan dalam pandangan kita, dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti, tidak dikehendaki. 2. Wahbah al-Zuhaili. Gharar adalah penampilannya menimbulkan kerusakan atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian. Macam-macam gharar. 1. Jual beri barang yang belum ada, makdum. 2. Jual beri barang yang tidak jelas, maju, baik yang mutlak. 3. Jual beli barang yang tidak mampu diserah terimakan. Maisir. Definisi maisir adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Identik dengan kata maisir adalah qimar. Menurut Muhammad Ayub, baik maisir ataupun qimar dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan, game of chance. Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan maisir adalah perjudian. Haram. Definisi haram, kata haram yang dalam posisinya sebagai lawan kata dari halal, adalah istilah yang berhubungan dengan hukum dalam Islam, yaitu suatu perkara yang dilarang oleh syarak. Batil. Batil adalah suatu pekerjaan yang diperintahkan agama yang dilakukan seseorang yang dengan tidak memenuhi rukun atau syarat yang telah ditentukan oleh agama. Misalnya ketika urutan berwudu sesuka hati tanpa melihat urutan yang disunahkan Nabi, maka wudu itu menjadi tidak sah. Secara harfiah, batal artinya tidak terpakai atau rusak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang akad jual beli. Yang pertama, salam. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Akad ini menggunakan metode atau cara pemesanan di mana pembeli akan memberi uang untuk terlebih dahulu untuk memberi barang yang dispesifikasinya telah dijelaskan secara rinci, kemudian baru produk akan dikirim. Akad ini biasa diterapkan untuk produk-produk pertanian. Kedua, istisna. Secara etimologi adalah masdar dari istisna al-asyi syai. Artinya meminta pembuat sesuatu, yakni meminta kepada seseorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu. Adapun istisna secara terminologi adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksi adalah barang yang harus dikerjakan dan dipekerjakan pembuatan barang itu. Selanjutnya, muradabah. Muradabah berasal dari kata ribhun yang berarti untung atau keuntungan. Jadi, muradabah berarti saling menguntungkan, sedangkan menurut istilah, muradabah adalah salah satu bentuk jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Selanjutnya, bai al-wafa. Bai al-wafa adalah jual beli dengan disertai syarat janji bahwa barang yang dijual tersebut harus diserahkan pembeli sehingga dapat dimiliki oleh penjual apabila penjual telah mengembalikan harta uang kepada pembeli pada saat yang ditentukan telah jatuh tempo. Artinya, jual beli ini mempunyai syarat tenggang waktu yang terbatas, misalnya 1 tahun, sehingga apabila waktu 1 tahun telah habis, maka penjual dapat membeli kembali barang yang telah dijualnya tersebut kepada pembeli. Bai bidamannya ajil.
Bai bidaman ajil dikenal dengan jual beli tertangguh, yaitu menjual sesuatu dengan disegerakan penyerahan barang-barang yang dijual kepada pembeli dan ditangguhkan pembayarannya. Dari segi bentuknya, jual beli ini berbeda dengan bai al-salam yang mana pembayaran dilakukan secara tunai sedangkan pengantaran barang ditangguhkan. Bai al-inah. Bai al-inah adalah seorang pembeli barang secara tidak tunai dengan kesepakatan akan menjualnya kembali kepada penjual pertama dengan harga lebih kecil secara tunai. Bai al-inah bisa didefinisikan dari aspek pembeli dan dari aspek penjual. Dari aspek pembeli, bai al-inah adalah seorang pembeli barang secara tidak tunai dengan kesepakatan akan menjual kembali kepada penjual pertama dengan harga lebih kecil secara tunai. Yang kedua, bai tawarruk. Istilah tawarruk ini diperkenalkan oleh mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i mengenal tawarruk dengan sebutan zarnagah, yang artinya bertambah atau berkembang. Dalam hukum Islam, tawarruk artinya adalah struktur yang dapat dilakukan oleh seorang mustakrik, yaitu seorang yang membutuhkan likuiditas. Konsep bai tawarruk dalam mazhab Hambali adalah suatu transaksi muamalah dalam jual beli yang melibatkan tiga pihak. Ketika pemilik barang menjual barangnya kepada pembeli pertama dengan pembayaran yang ditunda, kemudian dari pihak pembeli pertama menjual barang tersebut kepada pembeli akhir dengan bayaran yang tunai. Selanjutnya, bai al-dain adalah suatu akad jual beli dengan objek jual belinya adalah piutang atau tagihan dain. Beberapa permasalahan mendasar terkait dengan akad ini adalah apakah boleh menjual piutang dan dikenal sebagai produk anjak piutang factoring di bawah nilai nominal piutangnya atau secara diskonto. Dan dalam prinsip ini, pembiayaan dibuat berdasarkan jual beli dokumen perdagangan dan pembiayaan digunakan bagi tujuan pengeluaran perdagangan dan penghidmatan. Selanjutnya, muzayadah atau jual beli lelang. Dalam transaksi keuangan Islam, harga ditentukan atas dasar keinginan pembeli dan penjual. Dalam banyak hal, barang akan terjual kepada pembeli yang menawar dengan harga yang tertinggi. Dalam perspektif syariah, transaksi yang melibatkan profesi lelang ini disebut sebagai bai muzayadah, yang diartikan sebagai suatu metode penjualan barang atau jasa berdasarkan harga penawaran tertinggi. Pada bai muzayadah ini, penjual akan menawarkan barang dengan sejumlah pembeli yang akan bersaing untuk menawarkan harga yang tertinggi. Proses ini berhasil dengan dilakukan penjualan oleh penjual kepada penawarnya yang tertinggi dan terjadinya akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual. Selanjutnya, akad dalam kerjasama. Yang pertama, muradabah. Muradabah adalah terambil dari kata darabah fil ardi, maksudnya adalah pergi berdagang. Muradabah atau kirat termasuk salah satu bentuk akad syirkah, perkongsian. Istilah muradabah digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah irat. Menurut istilah muradabah atau irat dikemukakan menurut para fuqaha, muradabah ialah akad antara dua pihak orang saling menanggung. Salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan. Selanjutnya, musyakarah syirkah. Dimaksud dengan asyirkah menurut bahasa adalah ikhtilat, percampuran. Menurut syara, asyirkah diartikan dengan akad antara orang-orang yang berkongsi bersyarikat dalam hal modal dan keuntungan. Menurut istilah yang dimaksud dengan syirkah berbeda pendapat. Menurut Syahid Sabib, yang dimaksud dengan syirkah adalah akad antara dua orang berserikat pada pokok harta, modal, dan keuntungan. Selanjutnya, muzara'ah. Muzara'ah berasal dari kata zara'ah yang artinya menanam atau bertani, atau kerjasama mengelola tanah dengan mendapatkan sebagian hasilnya. Dalam pengertian lain, muzara'ah yaitu perolehan sawah atau ladang seperdua, sepertiga atau lebih atau kurang, sedangkan benihnya dari petani orang yang menggarap. Rukunnya: 1. Pemilik tanah, 2. Petani penggarap, 3. Objek muzara'ah, 4. Sigat. Selanjutnya, mukarabah adalah bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan benih berasal dari petani penggarap. Sebagian hasil sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Di sini, pemilik tanah hanya memberikan lahan untuk dikelola. Sebelum melakukan akad, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut
adalah pemilik tanah dan penggarap harus orang yang sudah balik dan berakal. Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan. Selanjutnya, lahan harus bisa menghasilkan jelas batas-batasnya dan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap. Pembagian hasil harus jelas penentunya. Jangka waktu harus jelas menurut kebiasaan masa tanam dan masa panen. Peralatan dibebankan kepada petani penggarap lahan. Selanjutnya, musaka. Musaka secara bahasa berasal dari kata asaka yang artinya memberi minum pengairan. Musaka paruan kebun adalah kerjasama antara pemilik kebun dan tukang kebun di mana pemilik kebun mempersilahkan tukang kebun untuk memeliharanya. Sedangkan penghasilan akan dibagi sesuai dengan perjanjian keduanya sewaktu akad. Rukunnya 1. Akidain, pemilik kebun dan penggarap. 2. Objek akad, yaitu pekerjaan dan buah. 3. Sigat. 4. Objek musaka. Selanjutnya, murah rasah. Akad murah rasah merupakan suatu perjanjian kerjasama dalam bidang pertanian yang dilakukan antara pemilik dengan petani penggarap dengan mekanisme penyerahan lahan kosong oleh pemilik lahan kepada petani penggarap untuk dikelola agar menjadi lahan yang produktif. Kemudian, setelah mencapai jangka waktu yang ditentukan, maka akan dilakukan pembagian keuntungan berupa pembagian lahan beserta tanamannya menjadi 2 bagian yang diperuntukkan untuk pihak pemilik lahan dan pihak petani penggarap. Saya akan menjelaskan akad dalam sewa. Yang pertama, ijarah muntahiyah bitamlik adalah akad sewa menyewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan objek akad dari pemberi sewa muajir kepada penyewa mustajir melalui akad jual beli atau hibah setelah berakhirnya masa sewa. Yang kedua, ijarah. Ijarah berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna imbalan atau upah sewa jasa. Istilah ijarah pada umumnya digunakan dalam perbankan syariah. Secara makna dan konteksnya, dalam perbankan, ijarah adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Singkat kata, ijarah berarti menyewa atau tanpa maksud memilikinya. Selanjutnya, akad dalam jasa. Yang pertama, hiwalah. Rukun hiwalah 1. Muhil, yakni orang yang berhutang dan sekaligus berpiutang. 2. Muhal atau muhtal, yakni orang berpiutang kepada muhil. 3. Muhal alaih, yakni orang yang berhutang kepada muhil atau wajib membayar hutang kepada muhtal. 4. Muhtal bih, yakni utang muhil kepada muhtal. Dan 5. Sirat, ijab kabul. Dari segi objek hiwalah dibagi 2. Hiwalah terikat muqayyad, yaitu pemindahan sebagai ganti pembayaran hutang muhil pihak pertama kepada muhal pihak kedua, dengan syarat besarnya hutang muhil kepada muhal sama dengan besar hutang muhil kepada muhal alaih. Hawalah tidak terikat mutlak, pemindahan hutang yang tidak ditegaskan sebagai ganti rugi dari pembayaran hutang muhil pihak pertama kepada muhal pihak kedua. Selanjutnya, wadiyah. Pengertian wadiyah berasal dari wada'asi sayyi'ah yang artinya meninggalkan atau menitipkan sesuatu pada orang lain yang sanggup menjaga sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kepada jasa saja si penitip menghendakinya. Jenis-jenis wadi'ah. 1. Wadi'ah yad amanah. 2. Wadi'ah yad damanah. Landasan hukum dari transaksi wadi'ah sendiri berasal dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah orang dipercaya itu menunaikannya, amanatnya, hutang, dan hendaklah ia bertakwa kepada Tuhannya. Selanjutnya, ran. Akad ar-ran berlandaskan pada firman Allah dan sunnah Rasul. Akad ar-ran adalah perjanjian hutang piutang dengan menahan barang sebagai jaminan atas hutang murtahin, penerima barang. Mempunyai hak untuk menahan marhun barang sampai semua hutang rahin yang menyerahkan barang dilunasi. Selanjutnya, wakalah. Pengertian akad: pemberian kewenangan atau kuasa seorang kepada pihak lain tentang apa yang harus dilakukannya dengan penerima kuasa secara hukum menjadi pengganti pemberi kuasa selama batas waktu yang ditentukan. Dasar hukumnya Quran Surat Al-Kahfi
Ayat 19. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu. Selanjutnya kapalah. Kapalah damanah, jaminan yang diberikan oleh penanggung kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggung. Landasan syariah. Quran Surat Yusuf ayat 72, menyeru-nyeru itu berseru, kami kehilangan piala raja, barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan seberat-beban unta dan akan menjamin terhadapnya. Akad dalam sosial. Yang pertama, ariyah. Pengertian ariyah secara etimologi, ariyah diambil dari kata arah yang berarti datang dan pergi. Secara terminologi syarak, ulama fikih berbeda pendapat dalam mendefinisikan ariyah. Antara lain, Ibnu Rib'ah berpendapat bahwa ariyah adalah kebolehan mengambil manfaat suatu barang dengan halal serta tepat zatnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya. B. Al-Malikiyah. Sebagaimana yang ditulis oleh Wahbah Al-Juhaili, ariyah adalah pemilikan atas manfaat suatu barang tanpa adanya imbalan. Dasar hukum ariyah menurut Wahbah Al-Juhaili, tolong-menolong dalam arti ariyah atau pinjam-meminjam sesuatu hukumnya sunnah. Sedangkan menurut Amil Safiruddin, transaksi dalam bentuk ini hukumnya boleh atau mubah sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan syarak. Yang selanjutnya, qard. 1. Pengertian qard. Dilihat dari maknanya, qard identik dengan akad jual beli karena akad qard mengandung makna pemindahan kepemilikan barang kepada pihak lain. Secara harfiah, qard berasal dari bagian harta yang diberikan kepada orang lain. Sedangkan menurut istilah, qard berutang piutang mempunyai arti penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktu dengan nilai yang sama. 2. Hukum qard. Qard atau hutang piutang adalah penyediaan barang dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman. Selanjutnya, hibah. Pengertian hibah secara kata hibah berasal dari bahasa Arab. Al-hibah berarti pemberian atau hadiah yang bangkit. Berarti hibah adalah pemberian hadiah kepada orang lain tanpa imbalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, di mana orang yang diberi bebas menggunakan harta tersebut. Dasar hukum hibah. Para ulama fikih sepakat bahwa hukum hibah itu sunnah. Hal ini didasari nas Al-Quran dan hadis Nabi, di antaranya Quran Surah Al-Baqarah ayat 177, hadis Bukhari dan Muslim. Saling memberi sedialah, maka kamu akan saling mencintai. Sedekah. Pengertian sedekah. Secara bahasa, sedekah berasal dari bahasa Arab sodakoh yang secara bahasa berarti tindakan yang benar. Secara terminologi syarak, sedekah adalah sebuah pemberian seorang secara ikhlas kepada orang yang berhak menerima, yang diiringi juga oleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dasar hukum sedekah secara ijma, ulama menetapkan hukum sedekah adalah sunnah. Selanjutnya, hadiah. Pengertian hadiah adalah suatu akad pemberian hak milik oleh seorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa menerapkan imbalan dan balas jasa. Namun dari segi kebiasaan, hadiah lebih dimotivasi oleh rasa terima kasih dan kekaguman seseorang. Hukum dan syarat hadiah. Hukum hadiah adalah sebagai berikut. Pihak yang memberi hadiah, pihak menerima hadiah, benda yang dihadiahkan, syarat ijab kabul. Syarat-syarat dari tiap-tiap rukun sama dengan syarat pada hibah. Zakat. Pengertian zakat. Secara arti, zakat berasal dari bahasa Arab, dari akar kata zakah, mengandung beberapa arti seperti membersihkan, bertumbuh, dan berkah. Secara terminologi hukum syara, zakat adalah pemberian tertentu dari harta tertentu kepada orang yang tertentu menurut syarat-syarat yang ditentukan. Hukum dan dasar hukum zakat. Hukum zakat adalah wajib, aini, dan kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak dibebankan kepada orang lain, maupun dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada orang lain. Selanjutnya, akad dalam ruang lingkup lain. Yang pertama, ihya al-mawad. Pengertian ihya al-mawad. Kata ihya al-mawad berasal dari dua kata. Bila diterjemahkan secara literer, artinya
Ihya berarti menghidupkan dan maut berasal dari maut, berarti mati atau wafat. Ihya al-maut menurut bahasa diartikan menghidupkan sesuatu yang mati. Selanjutnya madin. Madin secara bahasa berasal dari kataan yang maknanya adalah iqamah, menetap atau diam. Adapun secara istilah, madin adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam bumi yang bukan berasal dari jenisnya, tanah, dan mempunyai nilai berharga. Dalam bahasa, kata madin disebut dengan barang tambang. Jenis-jenis madin. Berdasarkan jenis zatnya, madin terbagi menjadi 3 jenis. Madin berjenis zat padat yang dapat dicairkan dan dibentuk dengan menggunakan api, seperti emas, perak, besi, tembaga, timah, dan sejenisnya. Madin berjenis zat padat yang tidak bisa dibentuk dengan menggunakan api, seperti gipsum, arsenik, dan sejenisnya. Madin berjenis zat cair seperti aspal, minyak, air raksa, dan sejenisnya. Selanjutnya, ghasab, merampas. Ghasab adalah mengambil dan menguasai hak atau barang milik orang lain dengan cara paksa dan aniaya. Hukum ghasab, perbuatan ghasab diharamkan agama dan pelakunya berdosa. Allah Subhanahu wa taala dan berfirman, "Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil." Quran surah Al-Baqarah ayat 188. Selanjutnya, lukatah, barang temuan. Lukatah adalah setiap harta terjaga berharga yang hampir tersia-siakan dan tidak diketahui siapa pemiliknya. Kata lukatah bisa digunakan untuk menyebut barang temuan selain hewan. Adapun untuk hewan, kata yang biasa digunakan adalah dalah. Hukum lukatah, hukum mengambil lukatah adalah sunnah. Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa hukumnya wajib. Pendapat lain juga mengatakan jika lukatah ditemukan di suatu tempat yang bisa ditinggalkan, dikhawatirkan hilang, maka hukum mengambilnya adalah wajib. Selanjutnya mahjur. Mahjur berasal dari al-haj, hujaran atau hajarah. Menurut bahasa, secara bahasa adalah al-man'u, yaitu terlarang, terdinding, tercegah atau terhalang. 2. Menurut syarak. Menurut Muhammad Asy'arbini Al-Khatib bahwa mahjur adalah al-man'u minat tasyaru fatil maliyati, cegahan untuk pengolahan harta. Selanjutnya muflis. Muflis adalah orang rugi dalam keadaan bangkrut di akhirat. Bisa dia di dunia adalah orang yang memiliki banyak amalan salih, tetapi tiada guna amalan itu baginya karena sebab ulahnya di dunia. Kata selanjutnya ikrah, paksaan. Dalam bahasa Arab setara dengan kata karaha yang berarti benci. Maka arti bahasa dari kata ikrah adalah sesuatu kondisi yang membuat seseorang harus melakukan sesuatu yang dibencinya. Sejalan dengan arti tersebut adalah istilah syariat ikrah, yang berarti kondisi yang membuat seseorang harus melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu yang tidak ia inginkan. Artinya, ia selamanya tidak rela terhadap apa yang telah diperbuatnya. Selanjutnya, as-sulhu adalah memutus pertengkaran atau perselisihan. Sedangkan dalam pengertian syariat, as-sulhu adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan.